Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Septiatati Mulyadi dari kelas 11.1 absen 3 berasal dari SMA Negeri 2 Kota Tegal. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kesehatan tubuh dan juga bahaya HIV atau AIDS. Kesehatan tubuh manusia adalah ketika kondisi tubuh bekerja secara sempurna. Bagaikan mesin, tubuh kita ini memiliki berbagai macam komponen yang saling terkait. Dan jika ada yang sakit satu, maka semua bagian yang lain akan ikut merasakannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyakit HIV atau AIDS. HIV, Human Immunodeficiency Virus, adalah suatu jenis virus yang menyerang dan menghancurkan sel CD4 atau sel T. Sel CD4 merupakan jenis sel darah putih yang menjadi bagian penting dari sistem kekebalan tubuh manusia. Fungsi utama sel CD4 adalah melawan infeksi yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme berbahaya seperti bakteri, virus, parasit, jamur, dan lain sebagainya. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut AIDS. Infeksi HIV pada kebanyakan ODHA atau orang dengan HIV tidak menunjukkan tanda atau gejala HIV atau AIDS yang khas dalam beberapa tahun pertama terinfeksi. Apabila mengalami gejala, kemungkinan intensitas yang dirasakan tidak begitu jelas. Ciri-ciri yang muncul kerap didiagnosis sebagai penyakit lain yang lebih umum. Bagi orang-orang dengan HIV, umumnya dibutuhkan waktu sekitar 10 tahun untuk penyakit HIV berkembang menjadi AIDS. HIV tidak akan langsung merusak organ tubuh. Virus tersebut perlahan menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkannya secara bertahap. Hingga pada akhirnya, tubuh menjadi rentan diserang oleh penyakit, terutama infeksi. Pengobatan yang tepat akan memperlambat kerusakan akibat penularan HIV dan membantu penderita HIV tetap sehat hingga puluhan tahun. AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome, adalah kumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang muncul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia. Sistem kekebalan tubuh melemah akibat terinfeksi Human Immunodeficiency Virus. Seseorang menderita membentuk jumlah sel CD4 dalam tubuh yang sangat rendah. AIDS merupakan tahap akhir dari penyakit HIV dan dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya mengenai bahaya penyakit HIV atau AIDS. HIV atau AIDS merupakan penyakit kronis yang melemahkan sistem imun tubuh. Bahaya HIV dan AIDS tidak hanya karena cara penularannya bagi pengidapnya. Komplikasi HIV dan AIDS dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Yang pertama, komplikasi HIV dan AIDS berupa infeksi. Salah satu bahaya serius penderita HIV dan AIDS yaitu terjangkit infeksi oportunistik. Karena berbagai macam mikroba penyebab infeksi, termasuk bakteri, jamur, parasit, dan virus lainnya muncul saat daya tahan tubuh menurun. Yang kedua, bahaya HIV dan AIDS berupa kanker. Selain infeksi, pengidap HIV dan AIDS juga rentan terhadap kanker. Menurut sebuah penelitian tahun 2016, pengidap HIV khususnya akan lebih rentan terkena kanker. Hal itu karena kadar sel CD4 yang rendah dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk melawan pembentukan sel kanker pada tahap awal. Beberapa jenis kanker yang rentan dialami ODHA sebagai berikut: kanker kelenjar getah bening, kanker pembuluh darah, serta kanker serviks. Yang ketiga, komplikasi dan bahaya HIV atau AIDS pada mata 7 dari 10 orang yang telah terinfeksi HIV atau AIDS akan mengalami komplikasi HIV pada mata. Itu berarti hampir 80% orang dengan HIV atau AIDS mengalami bahaya yang mengganggu penglihatannya. Gangguan penglihatan akibat HIV atau AIDS dapat berwujud ringan, seperti penglihatan kabur sampai yang mengarah pada kebutaan, seperti pendarahan retina.
Yang keempat, komplikasi HIV dan AIDS lain yang mungkin terjadi. AIDS Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah kumpulan penyakit kronis yang muncul ketika stadium infeksi HIV sudah sangat parah. Biasanya kondisi ini ditandai dengan munculnya penyakit kronis lain. Baik, lalu ada beberapa penularan penyakit HIV. Pada dasarnya, HIV dapat ditularkan melalui cairan tubuh termasuk darah, air mani, dan air susu ibu yang terinfeksi HIV. Virus HIV dapat masuk ke dalam tubuh melalui luka terbuka pada kulit dan melalui selaput lendir. Beberapa cara penularan HIV atau AIDS sebagai berikut. Yang pertama, hubungan seksual. Yang kedua, penggunaan jarum suntik. Yang ketiga, kehamilan persalinan dan menyusul. Yang keempat, transfusi darah dalam sebagian kasus. HIV tidak bisa bertahan lama di luar tubuh manusia. Human immunodeficiency virus tidak dapat menular melalui kontak sehari-hari seperti bersentuhan, berjabat tangan, bergandengan, berpelukan, batuk dan bersin, menggunakan kolam renang atau dudukan toilet yang sama, berbagi peralatan makan atau makanan yang sama, atau gigitan hewan, nyamuk, dan serangga lainnya. Masa inkubasi HIV yang masuk ke dalam tubuh manusia cukup lama, yaitu antara 7-10 tahun. Masa inkubasi adalah masa antara masuknya suatu bibit penyakit ke dalam tubuh infeksi sampai mulainya orang tersebut menunjukkan tanda-tanda dan gejala-gejala sakitnya. Secara umum, tahapan HIV berkembang di dalam tubuh manusia dibagi menjadi 4 fase berikut. Yang pertama ada fase periode jendela. Selama periode ini, di dalam tubuh seseorang sudah mengandung virus. Yang kedua, fase asimptomatik atau tanpa gejala. Pada tahapan ini, daya tahan tubuh masih mampu mengatasi serangan dari berbagai penyakit oportunis. Yang ketiga, fase simptomatik atau bergejala. Penghancuran dan perusakan secara progresif sel darah putih oleh virus HIV telah melumpuhkan sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, fase AIDS. Pada fase ini, seseorang pengidap HIV telah menunjukkan gejala-gejala AIDS. Gejala penurunan kekebalan tubuh ditandai dengan mudahnya diserang penyakit lain yang disebut infeksi oportunistik. Penyakit yang disebabkan baik oleh virus lain, bakteri, jamur, maupun parasit. Pada tahap ini, pengidap HIV telah berkembang menjadi penderita AIDS. Berikut pencegahan penyakit HIV atau AIDS. Mengetahui cara mencegah HIV atau AIDS sangat penting. Sampai saat ini, belum ada obat untuk menyembuhkan maupun vaksin untuk mencegah penyakit ini. Upaya-upaya pencegahan harus dikaitkan dengan bagaimana penularan AIDS dapat terjadi. Yang pertama, pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Yang kedua, pencegahan penularan melalui darah. Yang ketiga, pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Lalu, ada pula pengobatan penyakit HIV atau AIDS. Hingga saat ini, HIV atau AIDS tidak bisa disembuhkan karena belum ada obatnya. Akan tetapi, gejala penyakit bisa dikendalikan dan sistem imun bisa ditingkatkan dengan pemberian terapi antiretroviral ARV. Obat ARV tidak dapat menyembuhkan, tetapi bisa membantu orang dengan HIV hidup lebih lama dan lebih sehat. Selain itu, ARV juga membantu mengurangi resiko penularan HIV. Selain itu, penderita HIV atau AIDS juga harus menerapkan pola hidup sehat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, makan makanan dengan gizi seimbang dan memperbanyak sayur, buah, biji-bijian, dan protein tanpa lemak. Yang kedua, istirahat yang cukup. Selanjutnya, rutin berolahraga, menghindari obat-obatan terlarang termasuk alkohol, berhenti merokok, melakukan berbagai cara untuk mengelola stres seperti meditasi atau yoga, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun setiap selesai memegang hewan peliharaan, menghindari daging mentah, telur mentah, susu yang tidak dipasteurisasi, dan makanan laut mentah. Selanjutnya, melakukan vaksin yang tepat untuk mencegah infeksi seperti radang paru dan flu. Diagnosis HIV atau AIDS. Untuk memastikan seseorang mengidap HIV atau tidak, harus dilakukan tes HIV.
seperti tes antibodi, tes antigen, dan tes asam urat. Hanya itu dari saya. Sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum